me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine into. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pada perwakilan pimpinan Kelurahan Kelapa II yaitu Bapak Elvin SE, dan tertinggal pula kepada jajaran pengurus di Kelurahan Kelapa II, dan tak tinggal pula kepada rekan saya yang berbahagia. Langsung saja untuk mempersingkatkan waktu, kami kelompok 4 akan observasi di Kelurahan Kelapa II. Waktu dan tempat kami persilakan untuk saudari Ika Karina. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Pak, Pak Elvin ya Pak. Siap. Izin ya Pak, sebenarnya mohon maaf kita dadakan. Siap. Karena emang baru dapat kelurahan di sekitaran sini. Ya. Ini kita langsung aja Pak, kita hanya sharing sebenarnya tentang kegiatan yang ada di kelurahan ini. Nah, untuk kegiatan di Kelurahan Kelapa II ini Pak, setelah dari berdirinya kelurahan ini mungkin ya sampai sekarang, atau mungkin emang kegiatannya rutin, itu dari kantor kelurahan ini mungkin ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan di sini, mulai dari ibu PKK dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama itu kita sebenarnya mau cari dulu nih Pak, pengertian dari kegiatan di kantor kelurahan desa ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, di Kelapa II ini sekarang bukan disebut desa ya, karena Kelapa II ini medianya atau tempatnya memang sudah kota. Jadi kami di sini sudah disebutnya Kelurahan Kelapa II, bukan lagi Desa Kelapa II. Jadi bedanya Kelurahan Kelapa II dengan Desa Kelapa II itu adalah, kalau Kelurahan Kelapa II itu kita dipilih atau diangkat dari pusat. Kalau desa kita dipilih dari masyarakat, itu bedanya itu. Cuman memang di Kabupaten Tangerang ini masih ada yang berbentuk desa, jadi belum semuanya itu berbentuk kelurahan. Dan kalau untuk apa nih di Kelurahan Kelapa II dalam programnya atau dalam perjalanan pekerjaannya, yaitu jadi kelurahan ini adalah kepanjangan dari pusat untuk kita melayani masyarakat di tingkat bawah. Jadi kami ini kelurahan adalah penghubung dari pusat, tapi untuk pelayanan di tingkat bawah. Terus apa aja pelayanan yang kami bisa laksanakan atau bisa kita kerjakan untuk masyarakat khususnya di Kelurahan Kelapa II, yaitu bisa melayani tentang surat menyurat, terus bisa juga tentang keagamaan, bisa juga tentang program-program yang misalnya seperti ada anak asuh, ada juga sekarang ini kan lagi booming itu stunting ya, anak-anak stunting. Nah, kami dari kelurahan itu bergerak untuk bisa membuat angka stunting di Kelurahan Kelapa II ini setidak-tidaknya menurun dari angka misalnya bisa dikategorikan stunting itu bisa ada 80 orang gitu. Nah, gimana caranya? Walaupun kita belum bisa menghapus semua atau bisa mengurangi semua, setidak-tidaknya kita mengurangi angka stunting. Nah, itu biasanya dijalankan oleh posyandu. Baik. Berarti kalau untuk kegiatannya emang kita lebih ke prioritaskan kepada masyarakat kita. Betul ya. Kalau untuk kegiatan keagamanya sendiri itu gimana Pak? Kalau untuk kelurahan itu
sebenarnya kami ada rutinitas ya di sebulan sekali ya itu, tapi memang kebanyakan kami ibu-ibu PKK di Kelurahan Kelapa II yang bergerak, lebih banyak bergerak, dan kami hanya menyediakan tempat, menyediakan fasilitas, tapi kami juga tetap ikut walaupun tidak selalu rutin ya. Jadi memang kalau tentang keagamaan itu bukan hanya di Kelurahan Kelapa II aja untuk bisa mengadakan ya. Nah itu juga di tingkat-tingkat RW, RT juga kami selalu menyampaikan, dan memang sudah berjalan dengan baik di tingkat RT RW-nya. Kalau kira-kira manfaat dari kegiatan keagamaan itu untuk pihak kelurahan dan dari eksternalnya itu apa ya Pak? Lebih beriman kami jadi. Beriman. Tapi kalau kita lihat kalau di tingkat kelurahan tuh untuk apa? Agama pentingnya buat kita apa sih gitu ya kan? Ya kalau saya rasa, kalau saya lihat di teman-teman di kita ini, kita saling mengingatkan, saling juga kalau ada hal-hal yang memang tidak bagus, kita juga saling sama-sama lah saling mengingatkan ya. Tapi kalau untuk apa sih agama itu buat kita, ya kita alhamdulillah di sini semuanya Islam ya. Dan mungkin kalau masalah tentang akidah, tentang apa itu memang kita sudah bawa masing-masing dari rumah ya. Dan insya Allah sih di Kelurahan Kelapa II beriman semua deh insya Allah. Jadi kalau untuk kegiatan keagamaan itu ada khusus seksi tersendiri nggak Pak? Ada seksi maksudnya ya? Oh bagiannya ya. Di kami sebenarnya kalau yang khususnya tidak ada, tapi biasanya yang bergerak di tentang pelayanan ya, maupun pelayanan tentang kesehatan, tentang apa itu kita ada sih dikasih pemerintahan ya. Kalau tentang keagamaan juga ada dikasih pemberdayaan, tapi dalam perjalanan biasanya kami kelompok begitu, nggak juga dikasih ini memang prioritasnya pekerjaannya ini, tapi tidak sih, kami akhirnya saling bahu membahu untuk bisa saling membuat gitu. Baik Pak, selanjutnya kegiatan keagamaan PKK ini sudah dilaksanakan sejak kapan ya? Kalau berdirinya Kelurahan Kelapa II itu di tahun di tahun 2008, dan itu kalau tentang pengajian atau segala macam memang udah rutinitas sebelumnya. Jadi yang saya tahu itu zaman masih kepala desa juga sama, karena itu seperti seperti rutinitas yang memang harus ada di kantor kelurahan ini, atau dulu zamannya desa memang ada. Dan kegiatan ibu-ibu PKK itu memang ada salah satunya poinnya itu tentang pengajian ya gitu. Selanjutnya apakah kegiatan keagamaan ini mengundang narasumber dari luar atau dari kelurahan? Oh iya, kalau narasumber kita memang memakai dari luar ya. Ya, sebenarnya sih ada saat momen-momen tertentu pada saat orang yang kita undang atau narasumber yang kita undang itu pas hari hanya tidak datang, dan kami secara dadakan memang dari kami juga ada gitu yang memang bukan seperti ustadz atau ustazah ya, tapi kalau pada saat urgent memang mau tidak mau dari satu di antara kita yang harus jalan. Tapi memang kalau untuk urusan keagamaan kita memanggil kadang ustadz, kadang ustazah ya. Baik, selanjutnya materi tentang apa saja kegiatan keagamaan di kelurahan ini? Kelapa II ya. Ya, kalau materi sih yang saya tahu itu tentang termasuk sholat yang benar ya.
Ya, karena tata cara sholat itu kadang-kadang suka berbeda ya. Mohon maaf, kayak Muhammadiyah, ada NU, ya. Saya kebetulan Muhammadiyah Saya kebetulan Muhammadiyah. Orang tua saya orang Muhammadiyah. Saya juga SMA-nya di Selipi itu SMA Doski 15 saya di Selipi. Dan kalau tentang kebanyakan sih selain ketakwaan emang tata cara sholat sih. Ya gitu. Selanjutnya, apakah materi kegiatan keagamaan di kantor Kelurahan Kelapa II ini disesuaikan dengan kebijakan pemerintah? Ya, yang pasti disesuaikan juga dengan kebijakan pemerintah ya, yang menyatakan bahwa pemerintah kan cinta kedamaian ya. Jadi salah satunya termasuk itu programnya ya. Terus juga kami suka mengundang juga anak-anak muda di usia 15 sampai 20 tahun untuk bisa mengikuti pengajian ini, walaupun itu tidak sebulan sekali ya, tapi kami pernah mengundang seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan di kantor lurah atau di masyarakat melalui RT RW? Ya, kalau yang saya bilang tadi, kalau di Kelurahan Kelapa II itu kami punya rutinitas di 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk kita ke bawah, itu memang dari kasih-kasih pemerintah, kasih pemberdayaan, itu selalu sowan ke bawah ya, untuk bisa lebih dekat dengan warganya ya. Dan kami juga kadang memang suka ada undangan juga di RT RW, seperti acara kemarin Maulid Nabi ya. Nah, itu Maulid Nabi hampir sebulan penuh. Kami punya acara rutinitas ya, undang sana, diundang di RW berapa, dan kami alhamdulillah bisa mengikuti dan menjalani keinginan warga dari Kelurahan Kelapa II. Selanjutnya Pak, apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di kantor lurah? Kalau hambatan sih kecil ya, karena apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita program, ya memang akhirnya berjalan. Tapi kalaupun hambatan yang saya bilang tadi, kadang ustadz atau ustazahnya yang kita undang, yang di awalnya bisa, akhirnya pada saat jamnya mereka ada keperluan yang lebih besar lagi, akhirnya tidak bisa datang, dan kami akhirnya memakai salah satu dari komponen di Kelurahan Kelapa II. Jadi kan kalau untuk kegiatan kelurahan ini kan pasti kan tadi Bapak bilangnya mungkin dari kasih bagiannya itu kayak datang gitu ya Pak, misalkan datang ke setiap masyarakat RT RW. Iya. Gitu. Tapi kalau kayak gitu tuh mungkin ada selesai datang, oh iya melakukan evaluasi mungkin dari RT ini kurang ini gitu nggak sih Pak? Kalau itu pasti ada ya. Ini kebetulan Pak Lurah juga ini, Pak Lurah kami ini baru ya, baru sekitar 2 bulan pergantian. Dan ini memang Pak Lurah yang sekarang ini sangat cekatan ya, orangnya juga masih muda, cekatan, terus sangat peduli banget dengan yang namanya warga, apalagi tentang keagamaan. Ya, kalau masalah evaluasi atau apa, itu memang kami akhirnya setelah dari kegiatan kami akhirnya duduk bareng di ruangan Pak Lurah untuk membicarakan lagi apa yang kekurangannya atau memang sudah bagus. Nah ya, ada evaluasi. Jadi cukup sekian sih Pak informasi yang kami dapat. Itu sudah sangat Nama pimpinan kelurahannya Pak? Pak Lurah Adi Nugraha. Sebentar, gelarnya apa? Mudah-mudahan ada di sini. Sebentar. Apa? Lihat di Instagram, di media sosial, Sarjana
Iya, Adi Nugraha S.STP. Kebetulan beliau ini adalah lurah muda ya. Dan kalau yang saya sebut S.STP itu mereka lulusan STPDN ya. Jadi memang sekolah khusus untuk pemerintahan. Jadi kalau di kepolisian tuh ada Akpol, atau kalau di angkatan darat itu ada Akmil kalau nggak salah ya. Ya, dan kalau untuk ASN-nya ini ada STPDN, dan mereka memang sekolahnya khusus buat pemerintahan. Jadi begitu mereka selesai kuliahnya, ditempatkan, dan ilmu-ilmu yang mereka terima itu dengan baik di sekolahannya memang dipergunakan sekali di situ gitu. Sama-sama semua. Iya. Iya, ya pokoknya dari Kelurahan Kelapa II juga mengucapkan terima kasih dan terus berjuang untuk anak-anak muda apa sih sekarang, Gen Z ya. Iya, saya tuh tahun 95 lulus di SMA Muhammadiyah 15 di Sulip. Ini boleh terus, nggak apa-apa sedikit. Iya. Orang tua saya itu dari Sumatera. Iya, tapi memang orang tua saya Muhammadiyah. Kan kalau bacaan NU kan pakai usolli ya. Kalau kita apa coba? Allahumma baik baini wa baina, yang itu kan. Nah itu memang saya makainya itu. Cuman saya juga tidak melupakan bahasa nasionalnya umumnya. Saya juga tetap bisa baca kayak begitu. Dan memang kalau di Muhammadiyah memang kan ditekankan ketakwaan ya gitu. Ya mudah-mudahan Muhammadiyah tambah maju aja. Ya pokoknya dari Kelurahan Kelapa II mengucapkan terima kasih. Oh gitu ya. Sama-sama terima kasih lah. Saya juga selalu menekankan kepada teman-teman juga sih ya. Saya kalau ada teman-teman sekolah SMA atau teman-teman kayak kuliah gini, saya juga menekankan bantu gitu. Karena memang kita juga sama punya ponakan atau punya anak yang masih kuliah. Bantu. Anak saya juga kayaknya udah semester 4. Yang satu semester 7. Udah ya. Tapi kayaknya masih muda ya. Anak saya tuh yang pertama 21 tahun. Ya, dia juga seorang atlet olahragawan ya. Jadi dia juga kuliahnya di Universitas Yupentek situ. Dan itu dari dapat beasiswa gitu. Yang satu lagi atlet bulu tangkis. Iya, dia juga dapat beasiswa di situ. Jadi anak-anak saya dari SMP sudah dapat beasiswa. Tapi kalau kepintarannya mungkin biasa aja. Cuman karena dia bergerak di atlet ya. Karena di negara kita ini atlet itu masih bisa kita prioritaskan ya, karena atlet itu kan bisa membawa kebanggaan ya bangsa dan negara. Tapi ada bakat dari Bapak? Saya juga atlet dulunya. Mantan atlet gitu. Cuman memang kalau saya bilang saya nggak punya nih keturunan pegawai negeri, nggak punya saya. Cuman karena memang dulunya saya atlet, bisa jadi pegawai negeri,
Ya karena saya pernah jadi atlet, dan akhirnya bisa diangkat jadi pegawai negeri. Tapi kalau di mana-mana saya nggak punya namanya apa ya, turunan lah bahasanya gitu ya. Tapi ya bersyukurlah karena kerja keras saya, capek-capek latihan kan panas. Tadinya bule nih, bohong deh, enggak. Emang udah hitam dulunya. Ya karena jadi maksud saya anak-anak muda sekarang itu apapun kelebihannya harus diperjuangkan. Kelebihannya apa nih? Bisa melukis kah atau apa? Atau memang bisa yang namanya apa kalau dia keagamaan itu seperti menjadi dai, Korea atau apa segala macam, itu harus dimanfaatkan, jangan dibuang. Karena kalau kita punya kemampuan di salah satu kepribadian yang bagus ya harus dimanfaatkan. Ya kalau masalah iman atau keagamaan kita, ya itu tadi dari orang tua juga berperan, dari orang tua, tapi kita tetap kitanya yang harus bisa melaksanakan apa yang diperintahkan gitu kan. Itu ya saya jadi atlet jauh dari orang tua, terus orang tua kita senang kenapa? Ya karena kitanya jauh dari orang tua tapi kita tidak melanggar apa yang diberikan sama orang tua. Ya kita sholat, walaupun zaman dulu kan tetap semuanya penyelesaian, ada belentang-belentangnya dikit. Tapi kan tambah umur, tambah usia, ya tambah mikir jadinya gitu, ya kan? Tapi ngomong-ngomong, kalau masuk universitas apa namanya, ya Dokter Hamka ini nggak semuanya memang orang tuanya Muhammadiyah kan? Enggak kan? Itu mah bukan suatu keharusan kan? Jadi cuman memang rezekinya kita di kuliah di situ gitu. Yang nonis juga. Yang apa? Yang nonis bisa juga. Oh, ada. Ada banyak. Yang penting kan mereka cari ya fakultasnya di kebanyakan di Ilkom sama sekolah. Oh, jadi kalau yang non mus itu lebih banyak ke situ ya? Ya nggak mungkin lah ya. Kalau dia jadi mokori gitu ya. Ya. Untuk mata kuliahnya tetap ada Pak. Ke Muhammadiyah tuh. Oh, ada ya. Jadi saya ingat dulu sekolah SD negeri itu kan belum tentu Islam semua juga ya. Jadi ada aja di SD dulu tuh saya sekolah 1 atau 2 orang yang beragama selain Islam. Dan mereka memang pada saat yang tadi dibilang pelajarannya pada saat keagamaan, mereka dipersilakan atau diperbolehkan keluar. Tapi kalau mereka mau ikut juga nggak apa-apa gitu. Jadi kebijakan kitanya bagus juga sih kayak gitu ya. Jadi tidak juga melarang, tidak juga mengharuskan gitu ya. Karena kan itu udah keyakinan masing-masing walaupun mereka masih anak-anak gitu. Kurang lebih terima kasih sudah memberikan informasi. Sama-sama, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no